Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini dengan saya Syafrin Hambali dari jurusan Teknik Elektro 7 kelas kerjasama magang. Nah, sini sekarang saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang sistem kontrol loop terbuka dan sistem kontrol loop tertutup. Nah, langsung saja. Nah, sistem kontrol loop terbuka. Nah, sistem kontrol loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Sini ada gambar sistem kontrol loopnya ya, yang terbuka nih. Ada masukan, masuk ke controller, lalu masuk ke plan, langsung keluaran. Nah, dalam suatu sistem kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi untuk masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu sebagai akibat ketetapan dari sistem tergantung kalibrasi. Dengan adanya gangguan, sistem kontrol terbuka tidak dapat melaksanakan tugas yang sesuai diharapkan. Sistem kontrol terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Seperti itu. Dilanjutkan. Nah, di sini ada ciri-ciri sistem kontrol terbuka ya. Yang satu ada sederhana, harganya murah, dapat percaya, kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan, dan ada berbasis waktu. Next, kita lanjut. Sini ada kinerja sistem kontrol loop terbuka. Pertama ada kontrol terbuka sesuai untuk sistem operasi gerak robot dengan aktuator yang berdasarkan pada umpan logika berbasis langkah sekuensial atau urutan programnya. Jadi tidak langsung. Kedua, ini tidak menggunakan sensor untuk mengetahui posisi akhir. Selanjutnya ada dapat diatur dengan menggunakan nilai. Yang terakhir ada cocok untuk robot sistem mapping. Nah, mapping ini seperti yang ada map ini aluran flowchart gitu. Next. Nah, di sini ada contoh aplikasi sistem terbuka. Di sini ada pengontrol lintas berbasis waktu, ada mesin cuci, ada pompa listrik, tangga berjalan, dan rolling detektor dan pada bandara. Itu bisa dilihat menggunakan sistem loop terbuka. Nah, di sini ada contohnya ya. Sistem operasi pada mesin cuci. Penggilingan pakaian atau pemberian sabun dan pengeringan yang bekerja sebagai operasi mesin cuci tidak akan berubah, hanya sesuai dengan yang diinginkan seperti semula. Walaupun tingkat kebersihan pakaian sebagai keluaran sistem kurang baik, nah, akibat adanya faktor-faktor yang memungkinkan tidak diprediksi sebelumnya. Di sini ada gambar operasi mesin cuci ini. Ada zonanya, ada tingkatan kebersihan pakaian yang diinginkan, lalu maju ke jumlah sabun, kecepatan putar mesin, langsung derajat pengeringan, masuk ke operasi mesin cuci, proses langsung ke ini, masuk plus, masuk di sini ada bawah ini ada kotoran pada pakaian, kualitas air yang kurang baik dan sebagainya. Nah, langsung tingkat kebersihan pakaian yang dihasilkan. Jadi yang di bawah ini yang kotoran ini nih adalah kayak seperti sebuah filter lah. Nanti disaring di filter, yang kotornya dibuang sini, dan hasil yang bagusnya akan dilanjutkan ke next selanjutnya, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang sistem kontrol loop tertutup. Nah, sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Nah, sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik. Nah, yang dapat berupa sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran atau yang turunannya diumpamakan ke controller nih untuk mengecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Nah, dengan kata lain, istilah loop tertutup itu berarti menggunakan aksi umpan balik seperti feedback gitu untuk memperkecil kesalahan sistem. Seperti itu pengertiannya ya. Lanjutkan. Nah, di sini ada gambar sistem kontrol loop tertutup. Di sini ada masukan nih. Masuk ke controller, lalu ke plan, lalu keluaran. Nah,
sebelum itu ada sebuah sensor sebelum keluaran ini. Nah, sebelum keluaran ini ada sebuah sensor. Di sensor ini untuk mengecek apakah ada kesalahan di sesudah plan. Kalau ada kesalahan akan membalikkan lagi ke sistem controller nih yang di sini. Nah, langsung kita bahas. Gambar di atas menunjukkan hubungan masukan dan keluaran dari sistem kontrol tertutup. Nah, jika dalam hal ini manusia bekerja sebagai operator tuh, maka manusia ini akan menjaga sistem agar tetap pada keadaan yang diinginkan. Ketika terjadi perubahan pada sistem, maka manusia akan melakukan langkah-langkah awal, misalkan pengaturan sehingga sistem kembali bekerja pada keadaan yang diinginkan seperti itu. Baik, next kita lanjutkan. Nah, di sini ada komponennya ya. Komponen proses sistem kontrol tertutup nih. Dari reference input masukan acuan tuh merupakan sinyal acuan bagi sistem kontrol. Ada outputting signal merupakan sinyal kesalahan atau error yang merupakan selisih antara sinyal acuan R dan sinyal B. Simbolnya. Ada kontrol elemen G1 merupakan elemen yang berfungsi untuk memproses kesalahan atau error yang terjadi, dan setelah kesalahan tersebut dimasukkan melalui elemen pengontrol. Lalu ada manipulasi variable, variabel yang dimanipulasi gitu. Dimanipulasi itu merupakan sinyal yang dihasilkan oleh kontrol elemen yang berfungsi sebagai sinyal pengontrol tanpa adanya gangguan kontrol tanpa adanya gangguan. Lalu ada play proses, merupakan objek fisik yang dikontrol dapat berubah proses mekanis, elektris, hidraulis maupun gabungan. Ada disturbance, merupakan sinyal gangguan yang tidak diinginkan, yang tidak mau ini gitu. Feedback elemen jalur umpan balik nih. Jalur umpan balik ini merupakan bagian sistem yang mengukur keluaran yang dikontrol dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal umpan balik. Dan terakhir ada forward feed. Nah, di sini merupakan bagian sistem tanpa umpan balik seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke next slide. Nah, di sini ada komponen lagi ya. Di sini komponen sistem control loop tertutup. Iya benar. Oh, yang tadi komponen proses sistem control loop ya, di sini mah komponen sistemnya yang sebelumnya itu proses. Nah, di sini ada yang pertama ada input atau masukan, merupakan rangsangan yang diberikan pada sistem kontrol, merupakan harga yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol selama pengontrolan. Nah, harga ini tidak tergantung pada keluaran sistem tidak tergantung di harganya ya. Di sini lanjutnya ada output atau keluaran respon. Nah, merupakan tanggapan pada sistem kontrol. Nah, merupakan harga yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol, dan merupakan harga yang ditunjukkan oleh alat pencatat. Nah, selanjutnya ada beban atau plan, merupakan sistem pieces yang akan dikontrol. Nah, misalnya ada mekanis, elektris, hidrolik ataupun pneumatik. Nah, lanjut lagi, semuanya ada alat kontrol atau controller nih, merupakan peralatan atau rangkaian untuk mengontrol beban atau sistem nih. Alat ini bisa digabung dengan penguat sistem ini. Nah, selanjutnya ada elemen umpan balik, menunjukkan atau mengembalikan hasil pencatatan ke detektor sehingga bisa dibandingkan terhadap harga yang diinginkan di setel bandingkan itu antara harga dengan ini detektor. Nah, langsung ada error detector. Error detector ini adalah alat deteksi kesalahan nih. Merupakan alat deteksi kesalahan yang menunjukkan selisih antara input masukan dan respon melalui umpan balik atau feedback pad yang tadi ya. Nah, langsung terakhir ada gangguan. Gangguan ini merupakan sinyal-sinyal nih tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukannya. Nah, gangguan ini biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem, misalnya adanya perubahan kondisi lingkungan, getaran ataupun yang lainnya gitu. Baik. Nah, sini ada contohnya ya. Contoh aplikasi sistem kontrol tertutup bisa kita lihat ada servo mekanisme,
ada sistem pengontrol proses, ada lemari es, ada pemanas air otomatis, dan kendali termostat dan AC. Seperti itu. Langsung saja. Nah, di sini saya ada sebuah contoh sistem operasi ya. Pada pendingin udara atau AC nih. Masukan dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan oleh pemakai. Keluarannya berupa udara dingin yang akan mempengaruhi suhu ruangan sehingga suhu ruangan diharapkan gitu ya, tipe akan sama dengan suhu yang diinginkan. Nah, dengan memberikan umpan balik ke berupa derajat suhu ruangan setelah diberikan aksi udara dingin ya, maka akan didapatkan kesalahan error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya nih, sehingga didapatkan kesalahan yang semakin mengecil. Nah, di sini ada gambar proses umpan balik pendingin udara ya. Nah, di paling atas ini nih ada suhu udara dalam ruangan yang diinginkan. Yang di bawahnya ada sensor suhu, masuk keduanya saling masuk dan akan masuk ke sebuah controller. Mau ini sensor suhu ini keluarannya nanti. Pertama dari suhu udara dalam ruangan yang diinginkan masuk ke controller. Nah, controller akan meneruskan ke operasi pendingin udara. Nah, pendingin udara akan masuk ke suhu udara yang dalam ruangan yang diinginkan. Nah, di bawahnya ini ada udara panas dari luar, panas tubuh. Nah, ini teh untuk kayak filternya lagi. Inputan yang panasnya akan dikeluarkan. Langsung dimasukkan ke suhu udara diinginkan nih. Langsung ada sensor suhunya. Nah, sensor ini untuk diatur nih. Inginnya misalkan ingin panas atau ingin dingin kan. Kita bisa menambahkan jadi panas AC-nya nih. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.